Alhamdulillah. Geger sepak bola nasional John Hartman resmi mendarat di Indonesia, langsung bergerak cepat dan berani janjikan timnas Garuda dibangun untuk menang. Selamat datang Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk memimpin timnas Garuda baik dalam latihan maupun pertandingan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Percayalah, saya berbeda dengan pelatih sebelumnya. Tunggu hasil dari kepelatihan saya, ujar Hartman dengan nada penuh keyakinan. Harapan itu kembali menyala. Marcelino Ferdinand ungkap kabar bahagia usai dihubungi John Hartman, timnas Indonesia akan hidup, bangkit, dan disegani lagi. Saya benar-benar bersyukur timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru, John Hartman. Jujur saja, saya bahkan sudah dihubungi beliau secara langsung. Ia meminta Marcelino untuk menjaga kebugaran tubuh, fokus pada kondisi fisik, dan berhati-hati agar tidak mengalami cedera. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah. Geger sepak bola nasional John Hartman resmi mendarat di Indonesia, langsung bergerak cepat dan berani janjikan timnas Garuda dibangun untuk menang. Selamat datang Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk memimpin timnas Garuda baik dalam latihan maupun pertandingan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Percayalah, saya berbeda dengan pelatih sebelumnya. Tunggu hasil dari kepelatihan saya, ujar Hartman dengan nada penuh keyakinan. Alhamdulillah, sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia resmi dimulai. Sosok yang selama ini hanya menjadi bahan spekulasi akhirnya benar-benar hadir di tanah air. John Hartman telah tiba di Indonesia dan dipastikan sukses menangani timnas Indonesia senior serta timnas Indonesia U23. Kedatangannya bukan sekadar seremoni atau formalitas, melainkan awal dari revolusi besar yang diharapkan mampu mengubah wajah timnas Garuda secara menyeluruh. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Indonesia, aura keseriusan langsung terpancar dari John Hartman. Ia datang dengan reputasi internasional, pengalaman panjang, dan satu tujuan yang sangat jelas: membawa timnas Indonesia menjadi tim yang ditakuti, bukan hanya sekedar peserta. Dalam pernyataan perdananya, Hartman menyampaikan pesan yang langsung menggugah emosi para pencinta sepak bola nasional. Selamat datang Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk memimpin timnas Garuda, baik dalam latihan maupun pertandingan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Percayalah, saya berbeda dengan pelatih sebelumnya. Tunggu hasil dari kepelatihan saya, ujar Hartman dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat, bukan karena kontroversial, tetapi karena keberanian dan kepercayaan diri yang ia tunjukkan sejak hari pertama. John Hartman tidak ingin berlindung di balik proses tanpa target. Ia datang membawa visi yang tegas dan mentalitas juara. Tak lama setelah tiba, Hartman langsung bergerak cepat. Ia segera menyusun tim kepelatihan gabungan, sebuah langkah strategis yang menunjukkan kecerdasannya dalam membaca kondisi sepak bola Indonesia. Ia tidak menutup diri, tidak merasa paling benar, dan tidak mengabaikan potensi lokal. Sebaliknya, Hartman justru melibatkan pelatih-pelatih lokal Indonesia untuk bergabung dalam staf kepelatihannya. Bagi Hartman, pelatih lokal memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia, budaya sepak bola, serta tekanan besar yang datang dari publik dan media. Dengan menggabungkan keilmuan modern dari sepak bola internasional dan pengalaman lokal, ia ingin membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan, bukan sistem instan yang rapuh. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail, disiplin, dan terstruktur. Ia percaya bahwa perbedaan antara tim biasa dan tim juara terletak pada hal-hal kecil: posisi tubuh saat bertahan, pengambilan keputusan dalam hitungan detik, transisi menyerang, hingga kesiapan mental pemain di momen krusial. Semua aspek tersebut menjadi perhatian utamanya. Percayalah, saya sangat detail untuk meningkatkan performa pemain. Saya melatih untuk menang, bukan untuk kalah, tegas Hartman. Kalimat ini seolah menjadi manifesto kepelatihannya di Indonesia. Tidak ada lagi mental yang penting bermain bagus atau yang penting berkembang. Bagi Hartman, perkembangan harus berujung pada kemenangan. Untuk timnas senior dan U23, Hartman menyiapkan konsep besar yang saling terhubung.
Ia ingin membangun identitas permainan yang konsisten di semua level. Dengan begitu, pemain U23 yang naik ke timnas senior tidak perlu beradaptasi terlalu lama karena filosofi, pola latihan, dan tuntutan permainan sudah mereka kenal sejak awal. Ia juga menaruh perhatian besar pada aspek mental. Menurut Herdman, tekanan supporter Indonesia yang luar biasa besar bukanlah beban, melainkan senjata jika dikelola dengan benar. Ia ingin pemain timnas Garuda bangga dengan tekanan tersebut dan menjadikannya bahan bakar untuk tampil lebih ganas di lapangan. Program latihan yang disiapkan disebut akan lebih intens, terukur, dan berbasis data. Kebugaran fisik, taktik modern, serta pemahaman peran di setiap posisi akan menjadi fokus utama. Tidak ada lagi pemain yang sekedar mengandalkan bakat. Di bawah kepemimpinan Herdman, setiap pemain dituntut disiplin, cerdas, dan siap berkorban untuk tim. Respons dari para pemain pun dikabarkan sangat positif. Mereka merasa tertantang sekaligus termotivasi dengan pendekatan Herdman yang tegas namun komunikatif. Ia bukan tipe pelatih yang hanya memerintah, tetapi juga menjelaskan alasan di balik setiap keputusan. Hubungan antara pelatih dan pemain dibangun atas dasar kepercayaan dan profesionalisme. Kini, harapan besar bertumpu pada John Herdman. Publik sepak bola Indonesia tentu sadar bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun, yang membuat optimisme tumbuh adalah arah yang jelas sejak awal. Tidak ada janji kosong, yang ada hanyalah tuntutan kerja keras dan komitmen penuh. Era baru timnas Indonesia telah dimulai. Dengan dukungan penuh dari supporter, federasi, pelatih lokal, dan seluruh elemen sepak bola nasional, John Herdman memiliki peluang besar untuk menorehkan sejarah. Sejarah tentang timnas Garuda yang berani, disiplin, modern, dan lapar kemenangan. Kini, seperti yang dikatakan Herdman sendiri, kita hanya perlu satu hal, menunggu pembuktian di lapangan. Dan seluruh rakyat Indonesia siap menunggu dengan doa, dukungan, dan harapan bahwa kali ini, Garuda benar-benar terbang tinggi. Harapan itu kembali menyala. Marcelino Ferdinand ungkap kabar bahagia usai dihubungi John Herdman, timnas Indonesia akan hidup, bangkit, dan disegani lagi. Saya benar-benar bersyukur timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru John Herdman. Jujur saja, saya bahkan sudah dihubungi beliau secara langsung. Ia meminta Marcelino untuk menjaga kebugaran tubuh, fokus pada kondisi fisik, dan berhati-hati agar tidak mengalami cedera. Kabar penuh haru dan harapan datang dari salah satu aset paling berharga sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand akhirnya menyampaikan isi hatinya, dan apa yang ia ungkapkan langsung menyentuh perasaan para pecinta timnas Indonesia. Di tengah babak baru sepak bola nasional, Marcelino mengaku sangat bersyukur dan bahagia dengan kehadiran pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman. Sosok yang menurutnya membawa cahaya baru setelah masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Saya benar-benar bersyukur timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru John Herdman. Jujur saja, saya bahkan sudah dihubungi beliau secara langsung, ujar Marcelino dengan nada penuh rasa syukur. Pengakuan ini sontak menjadi perhatian publik karena menunjukkan betapa seriusnya Herdman membangun timnas Indonesia bahkan sejak tahap paling awal. Bagi Marcelino, komunikasi langsung dari pelatih kepala bukan hal sepele. Dalam percakapan tersebut, John Herdman tidak hanya menyampaikan rencana besar, tetapi juga pesan sederhana yang sangat berarti. Ia meminta Marcelino untuk menjaga kebugaran tubuh, fokus pada kondisi fisik, dan berhati-hati agar tidak mengalami cedera. Pesan ini membuat Marcelino merasa diperhatikan secara personal, bukan sekedar dianggap sebagai nama di daftar pemain. Langkah awal itu saja sudah membuat hati saya bahagia lagi, ungkap Marcelino dengan jujur. Kalimat ini mencerminkan betapa besar dampak pendekatan Herdman bagi dirinya. Pasalnya, sebelum era kepelatihan baru ini, Marcelino sempat mengalami masa yang tidak mudah. Ia beberapa kali dicoret dari timnas Indonesia, situasi yang tentu sangat berat bagi pemain muda yang memiliki ambisi besar dan rasa cinta mendalam terhadap merah putih. Dicoret dari timnas bukan hanya soal kehilangan kesempatan bermain, tetapi juga soal pukulan mental. Marcelino mengakui bahwa pada fase tersebut ia sempat merasa sedih, kecewa, dan mempertanyakan posisinya. Namun ia tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, berlatih, dan menunggu kesempatan yang mungkin tak kunjung datang, hingga akhirnya kabar tentang John Herdman mengubah segalanya. Yang paling membuat Marcelino kembali percaya adalah keyakinan dan jaminan langsung dari John Herdman.
Sang pelatih disebut menyampaikan dengan tegas bahwa ia ingin membuat timnas Indonesia hidup kembali, bermain dengan determinasi tinggi, dan menjadi tim yang disegani oleh lawan. Bukan hanya tampil penuh semangat, tetapi juga berani menang dan siap bertarung di level yang lebih tinggi. Saya percaya dengan beliau. Track recordnya jelas, dia pelatih yang bagus dan penuh determinasi untuk menang, kata Marcelino. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan Marcelino bukan sekedar emosional, melainkan juga rasional. John Herdman dikenal sebagai pelatih dengan reputasi kuat, mentalitas juara, serta keberanian membangun tim dengan disiplin dan standar tinggi. Marcelino juga menilai pendekatan Herdman sangat berbeda dibanding sebelumnya. Ia tidak menilai pemain hanya dari satu pertandingan atau satu kesalahan. Herdman melihat pemain secara utuh. Kondisi fisik, mental, potensi jangka panjang, dan kesiapan menghadapi tekanan besar. Inilah yang membuat Marcelino merasa kembali dihargai dan dipercaya. Sebagai pemain, ketika pelatih menghubungi langsung, kita merasa diperhatikan. Itu membuat motivasi naik, rasa percaya diri kembali, dan kita ingin membalas kepercayaan itu dengan kerja keras, tutur Marcelino. Baginya, komunikasi terbuka adalah fondasi penting dalam membangun tim yang kuat. Kehadiran John Herdman juga disebut telah mengubah atmosfer di kalangan pemain. Jika sebelumnya ada rasa takut salah, khawatir dicoret, atau bermain dengan beban, kini yang muncul adalah semangat baru, keyakinan, dan rasa lapar untuk membuktikan diri. Marcelino merasa timnas Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih profesional, terstruktur, dan penuh tujuan. Ia menyadari bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun Marcelino melihat tanda-tanda positif sejak langkah awal. Cara Herdman berbicara, cara ia membangun komunikasi, serta visi besarnya membuat para pemain merasa berada di tangan yang tepat. Marcelino pun berharap masyarakat Indonesia bisa bersabar dan memberikan dukungan penuh. Menurutnya, dukungan supporter adalah kekuatan besar bagi timnas. Kalau semua bersatu, pemain, pelatih, dan supporter, saya yakin timnas Indonesia bisa bangkit dan kembali ditakuti, ujarnya penuh optimisme. Bagi Marcelino Ferdinand, kehadiran John Herdman bukan hanya soal pelatih baru, tetapi soal menghidupkan kembali mimpi yang sempat redup. Mimpi untuk kembali membela timnas dengan bangga, berjuang tanpa ragu, dan membawa Indonesia berdiri sejajar dengan tim-tim kuat lainnya. Kini, harapan itu kembali menyala terang. Dan jika pemain sekelas Marcelino Ferdinand saja sudah merasakan dampak positif bahkan sebelum kompetisi dimulai, maka publik Indonesia punya alasan kuat untuk berharap. Era baru timnas Indonesia benar-benar telah dimulai, era penuh keyakinan, keberanian, dan tekad untuk menang, bukan sekadar berpartisipasi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pep Guardiola abaikan kans boyong Cristiano Ronaldo ke Manchester City, tak cocok dengan filosofi klub. Pep Guardiola ternyata pernah memiliki peluang untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Manchester City. Namun kesempatan tersebut akhirnya diabaikan setelah sang manajer menilai mega bintang asal Portugal itu tidak sesuai dengan sistem permainan yang diterapkan di City. Cristiano Ronaldo dikabarkan sempat menawarkan diri ke Manchester City usai meninggalkan Manchester United. Saat itu City sedang berada di puncak performa di bawah arahan Guardiola dan baru saja menunjukkan dominasi di kompetisi domestik. Kisah ini terungkap dalam sebuah buku tentang perjalanan Guardiola bersama City yang diterbitkan pada 2024. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Guardiola memiliki kesempatan merekrut Ronaldo secara gratis setelah sang pemain berpisah dengan MU. Meski potensi kepindahan itu dapat memicu kontroversi, terutama dari pendukung setan merah, Ronaldo disebut terbuka dengan opsi bergabung ke City. Namun, Guardiola memilih tidak mengambil risiko yang dapat mengganggu keseimbangan tim. Ia mempertimbangkan dampak ke ruang ganti serta tuntutan sistem permainan City yang mengandalkan intensitas tinggi, pergerakan tanpa bola, dan kolektivitas. Dalam buku itu, seperti dikutip Give Me Sport 18,12,2025, disebutkan bahwa Guardiola menghormati kemampuan luar biasa Ronaldo dalam mencetak gol dan kondisi fisiknya, tetapi menilai sosok tersebut sulit masuk ke mesin presisi yang telah ia bangun di City. Menurut Anda, apakah Guardiola mengambil keputusan yang tepat dengan menolak Cristiano Ronaldo? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Guardiola benar-benar istimewa di mata kiper nomor 1 Manchester City Donnarumma. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mendapat pujian tinggi dari kiper utama tim Gianluigi Donnarumma. Kapten timnas Italia itu mengaku sangat menikmati bekerja di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut dan berharap bisa terus bersama Guardiola di Manchester City. Sky Sport Italia merilis cuplikan wawancara Donnarumma yang akan ditayangkan secara penuh dalam beberapa hari ke depan. Dalam pernyataannya, Donnarumma mengungkapkan proses adaptasinya bersama City berjalan sangat baik berkat peran Guardiola. Saya sangat menghormatinya. Kami memiliki hubungan yang luar biasa dan dia sangat membantu saya dalam mengambil keputusan, ujar Donnarumma. Ia juga menambahkan bahwa Guardiola selalu mampu membuatnya tetap tenang dalam berbagai situasi. Ini adalah mimpi setiap orang untuk dilatih olehnya. Donnarumma resmi bergabung dengan Manchester City pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Keputusannya hengkang dari PSG diambil setelah tidak tercapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak. Meski saat itu ia masih memiliki sisa kontrak 1 tahun, Manchester City pun menjadi pilihan barunya. Sejauh musim ini, Donnarumma telah mencatatkan 6 clean sheet dari 13 laga Premier League bersama City, dengan total kebobolan 12 gol. Menurut Anda, seberapa besar peran Pep Guardiola dalam performa impresif Donnarumma di Manchester City? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Chelsea dan Manchester City bidik bintang muda sensasi Atalanta di bursa transfer. Chelsea dan Manchester City dilaporkan sama-sama memantau perkembangan talenta muda Atalanta, Hannes Ahanor. Pemain berusia 17 tahun ini mencuri perhatian banyak klub besar setelah direkrut Atalanta dari Genoa pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut laporan tim Talk, pemandu bakat Chelsea hampir selalu hadir dalam pertandingan Atalanta untuk mengamati Ahanor secara langsung. Fleksibilitas menjadi nilai plus bagi pemain bertahan ini, karena ia mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Sepanjang musim ini, Ahanor telah tampil dalam 13 pertandingan di berbagai kompetisi dan mencetak 1 gol, sebuah catatan impresif bagi pemain seusianya. Performa konsisten tersebut membuat Ahanor disebut sebagai salah satu sensasi muda di sepak bola Italia. Namun, Chelsea bukan satu-satunya peminat. Manchester City juga dikabarkan serius memantau perkembangannya sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Selain dua raksasa Premier League itu, sejumlah klub top Eropa lain turut menunjukkan ketertarikan, sehingga persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya dipastikan akan berlangsung ketat. Menurut Anda, klub mana yang paling tepat untuk perkembangan karier Hannes Ahanor, Chelsea, Manchester City, atau tetap bertahan di Atalanta? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Kemenangan yang ternodai, pernyataan Enzo Maresca yang mengundang spekulasi di Chelsea. Kemenangan Chelsea dengan skor 2,0 atas Everton di Stamford Bridge sejatinya menjadi momen positif bagi The Blues. Namun, sorotan justru beralih ke pernyataan mengejutkan Enzo Maresca dalam konferensi pers seusai pertandingan. Alih-alih menanggapi pertanyaan seputar performa Malo Gusto, pelatih asal Italia tersebut melontarkan komentar emosional yang tidak terduga, sehingga langsung mengubah suasana ruang konferensi. Tanpa menyebutkan secara jelas pihak yang ia maksud, Maresca membuka ruang spekulasi yang tak perlu. Situasi ini membuat kemenangan Chelsea terasa kurang utuh dan secara tidak langsung menempatkan posisi sang pelatih di bawah pengamatan yang lebih ketat. Ia mengaitkan pujiannya kepada para pemain dengan kondisi sulit yang disebutnya terjadi dalam 2 hari terakhir, namun tanpa memberikan konteks yang jelas. Ini alasan mengapa saya memuji para pemain, ujar Maresca. Dengan begitu banyak masalah, mereka tampil sangat baik setelah pekan yang rumit. Menurut Anda, kepada siapa sebenarnya pernyataan Enzo Maresca itu ditujukan? Apakah komentar tersebut wajar atau justru berpotensi memicu masalah baru di Chelsea? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal apes. Kai Havertz hampir comeback, justru cedera lagi. Nasib kurang beruntung kembali menimpa Arsenal. Penyerang andalan mereka, Kai Havertz, dikabarkan mengalami cedera lagi di saat ia sebenarnya sudah sangat dekat dengan momen comeback ke lapangan. Situasi ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi The Gunners yang tengah membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Menurut laporan Daily Mail, Havertz awalnya dijadwalkan kembali bermain pada bulan ini. Sebelumnya, mantan pemain Bayer Leverkusen dan Chelsea itu harus menepi cukup lama akibat cedera lutut sejak Agustus, yang bahkan memaksanya menjalani operasi.
Proses pemulihannya sempat menunjukkan perkembangan positif. Namun, nasib berkata lain. Dalam sesi latihan terakhirnya bulan lalu, Havertz kembali mengalami cedera, padahal ia diklaim hanya tinggal sepekan lagi untuk kembali bergabung dengan tim utama. Akibatnya, rencana comeback tersebut harus kembali tertunda. Kini, pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan baru bisa kembali merumput pada Januari mendatang. Havertz diprediksi bisa tampil saat Arsenal menghadapi Liverpool pada 8 Januari. Menurut Anda, seberapa besar absennya Kai Havertz memengaruhi peluang Arsenal musim ini? Apakah The Gunners perlu menyiapkan opsi lain di lini depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.